Shalom, puji Tuhan, Bapak, Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur ada di akhir pekan. Mari kita sambut lagi hari ini dan kita mau mengisinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan lagi kami boleh ada bersama keluarga dan sungguh ada di akhir pekan ini mau mendengar firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus dan tolonglah kami supaya kami mengerti dan kami dapat hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Ayub 42 ayat 5 hingga 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah hidup ini tentang Tuhan, tentang kepentingan Tuhan, dan untuk kebaikan kita. Saudara, jika kita mengikuti keseluruhan kisah hidup Ayub dari pasal 1 sampai dengan pasal 42 ini, sungguh sangat menarik, sangat menantang, penuh emosional, bisa penasaran sampai bisa kepada kekecewaan, putus asa, dan protes kepada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Oleh karena Ayub adalah orang saleh, orang benar, dia takut akan Tuhan. Namun yang terjadi adalah bukannya dengan hidup saleh Ayub seharusnya diberkati Tuhan dan dijauhkannya dari kemalangan. Namun yang terjadi adalah yang pertama, ia kehilangan harta bendanya, harta kekayaannya. Yang kedua, ia kehilangan anak-anaknya. Yang ketiga, ia kehilangan kesehatannya. Yang keempat, ia kehilangan kepercayaan dan kesetiaan dari istrinya karena ia bertahan dengan iman kepada Tuhan. Dan yang kelima, ia kehilangan kebaikan dan ketulusan hati dari sahabat-sahabatnya. Nah, saudara, memang dalam kesemuanya itu membuat Ayub kebingungan, bahkan marah, dan memang Ayub pernah menuduh bahwa Allah bertindak tidak adil karena ia sungguh tidak mengerti mengapa dirinya diberi cobaan seperti itu. Padahal dia sudah taat, dia sudah saleh, dia sudah hidup benar. Nah, tetapi yang menggembirakannya adalah di akhir kehidupan Ayub. Pada akhirnya Tuhan juga yang membela, Tuhan juga yang memulihkan dan juga yang memberkati Ayub. Lebih daripada sebelum Ayub dicobai. Dan lebih daripada apa yang tentu dia raih sebelum ia dicobai. Dan inilah yang sesungguhnya kita lihat dalam Ayub 42, 12-17. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, saudara, apa penyebabnya? Apakah hanya karena kasih karunia Tuhan? Ya jelas iya, tetapi tidak demikian dan tidak seperti itu. Ya, tetapi karena juga sikap dan respon serta tindakan iman Ayub yang juga menjadi sebab dia dipulihkan, dia diberkati Tuhan. Seperti apa itu? Yang pertama, karena Ayub sadar siapa dirinya dan dia mengakui dosanya kepada Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam ayat 6 tadi. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini merupakan penyesalan, pengakuan dosa yang dalam. Dan itulah yang membuat dia layak dan diberkati Tuhan. Yang kedua, Ayub mengampuni dosa sahabat-sahabatnya yang bisa jadi sebelumnya telah menjadi musuh-musuhnya. Ya, oleh sebab itu ya Ayub berdoa supaya Tuhan mengampuni ya kepada sahabat-sahabatnya, dan inilah yang dilakukan oleh Ayub sehingga Ayub pun diampuni oleh Tuhan. Yang ketiga, Ayub sadari bahwa hidupnya ada di dalam kedaulatan Allah. Kalau kita memperhatikan ketika pencobaan atau ketika ujian ini datang, dia berkata dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan kita tahu bahwa ketika istrinya juga
menolak dia dan berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Dia justru membela, dia justru berkata dengan tegas, apakah hanya yang baik kita terima dari Allah? Bukankah juga yang buruk? Nah, saudara-saudara, ini menjadi juga bagian yang tentu jadi alasan Tuhan memulihkan Ayub. Dan yang keempat, Ayub percaya dan mengakui bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan damai, dan tidak ada yang gagal. Di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu Allahku sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Dan yang kelima, Ayub bersyukur bahwa pada akhirnya dia bisa mengenal dan mengalami Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya, dengan semua proses kehidupan, ujian, cobaan yang dialami, membuat Ayub akhirnya semakin mengenal, semakin tahu, semakin sadar siapa dirinya dan siapa Tuhan yang dia imani, dia percaya. Bukan dari kata orang, tetapi justru sendiri dia hidupi, dia saksikan, dia kenal, dia alami. Karena itu, mari kita sadari kisah Ayub ini juga adalah merupakan bagian dari kehidupan kita, bahwa hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Bukan juga tentang kepentingan kita, tapi tentang kepentingan Tuhan. Dan pada akhirnya, dengan demikian, kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan melalui pemahaman kita yang sungguh-sungguh tahu bahwa hidup ini tentang Tuhan, tentang kepentingan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk sungguh dapat hidup dalam firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur, kami boleh diajar dan disaksikan lagi tentang satu tokoh yang penting, itulah Ayub. Biarlah kami sadar bahwa hidup ini bukan tentang kami, tetapi tentang Engkau dan tentang kepentingan-Mu. Bawa kami untuk kami hidup dan ada, bahkan berjalan di dalam semua kepentingan Tuhan. Dan pada akhirnya kami tahu, itu semua juga mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Dan mari kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.